1, 2, 3, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Naam. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita berbagai macam anugerah, berbagai macam karunia, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang dengan itu kita bisa menjalankan kehidupan kita, yang dengan itu kita juga bisa melanjutkan pelajaran faraid kita pada pagi hari ini atau pada hari ini. Tayyib, insyaallah kita akan kembali lanjutkan pelajaran faraid ini, yang mana kita sudah sampai ke pembahasan at-tashih. Kemarin pembahasan tentang at-tashih. Tayyib, kita membahas yang kemarin tentang al-inkisaru ala fariq. Ini halaman Tayyib. Al-inkisar ala fariq, apabila perpecahan pembagian tersebut, harta warisan tersebut pecah, tidak genap dia terhadap satu kelompok saja, maka caranya harus dilihat antara al-munkasir saham wal munkasar alaihi adadur ru'us. Dilihat antara sahamnya dengan adadur ru'us, jumlah kepala. Maksud jumlah kepala itu kepala ahli waris, dengan dua metode, at-tawafuq sama at-tabayun. At-tawafuq sama at-tabayun. Fa idza kana baina adadir ru'us was-siham tabayun. Apabila antara jumlah kepala dengan siham, angka jumlah kepala dengan sihamnya itu tabayun. Maksudnya apa? Angkanya itu tidak bisa digabungkan. Tidak ada angka yang bisa menyatukan keduanya, yang agar bisa terbagi angkanya itu kepada satu angka, itu tidak bisa, karena angkanya benar-benar terpisah. Maka cara mencari tashihnya itu dengan mengambil kamilu adadir ru'us, total angka dari jumlah kepala yang ada di ahli waris, lalu dijadikan dengan namanya juz'us saham. Jadi misalnya kepalanya, setelah dihitung ini ada 3, maka kita jadikan angka 3 sebagai juz'us saham. Setelah kita jadikan juz'us saham, kita kalikan juz'us saham tersebut, angka tersebut dengan aslul mas'alah, angka yang ada di aslul mas'alah, dikalikan saja, maka hasilnya dijadikan dengan jami'atut tashih, aslu jami'atit tashih, totalnya ya dijadikan aslu jami'atit tashih. Setelah dapat aslu jami'atit tashih, barulah setiap siham tadi dikali ke juz'us saham. Setiap siham yang ada tadi dikali ke juz'us saham. Perhatikan ini contohnya. Ini yang kemarin ini kita ulang lagi. Halaka halikun an zaujatin wa ibnin wa bintin. Wafat seorang meninggalkan istri, anak laki-laki, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Istri mendapat 1/8. Tayyib. Ibn wa bint ini hitungannya asabah bil ghair. Sudah kita bahas ini. Ibn sama bin hitungannya asabah bil ghair. Asabah bil ghair. Maka 8 kita jadikan angka untuk aslul masalah, karena tidak ada
angka lainnya. Di sini asabah 8 kita jadikan angka di atas. 8 bagi 8 maka 1. Sisanya berapa? Asabah kan sisanya 7, kita 7. Ibn sama bin, asabah bil ghair. Bagaimana cara membaginya? Membaginya di dalam Al-Qur'an lidzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk laki-laki dua bagian wanita. Untuk laki-laki dua bagian wanita. Jadi anggaplah karena laki-laki 2 bagian berarti 2, wanita 1. 2 tambah 1 3. Berarti anggaplah di sini kepalanya ada 3. Ada ru'us namanya ada 3. 7 katanya kalau tabayun, kalau angkanya tabayun kan kita lihat antara jumlah kepala sama siham. Ini kan 7 di sini. Jumlah kepala sama siham. Jumlah kepalanya tadi kita katakan 3. Di sini sihamnya ada 7. 7 sama 3 ini angkanya tawafuk atau tabayun. Kalau kita bisa meneliti, maka kita bisa mengatakan kalau ini tabayun. Kenapa? 3 sama 7 tidak bisa digabungkan, tidak ada angka yang menyatukannya. Kalau kita buat 3 di sini, 3 bagi 3 1. 7 bagi 3 pecah. Kita buat 2 di sini. 7 bagi 2 pecah juga. 3 bagi 2 pecah juga. 4 juga sama. Berikutnya tidak ada yang menyatukannya. Makanya ini berarti angkanya tabayun. 3 kepala, 7 siham. Katanya kalau dia tabayun, maka kita jadikan jumlah kepala ini menjadi juz'us saham, berarti 3. Kita taruh 3 di atas di sini 3. Dah, katanya kalau sudah dapat juz'us saham tinggal dikalikan dengan aslul mas'alah. 3 kali 8 sama dengan 24. Ya, setelah dapat 24 barulah kita kalikan di sini. 1 kali 3 3. 7 kali 3 21. Karena di sini harusnya 21 ya, 21. 21 bagi 3 bagaimana? 21 bagi 3 7. 7 setiap kepala. Berarti setiap kepala dapat 7. Bin dapat 7 di sini. Ibn dapat 7. Tapi karena laki-laki seperti 2 bagian wanita, berarti 7 ditambah 1 lagi 7 jadi 14, makanya 14 di sini. Itulah kenapa dapat 14 3 7 24 di sini. Ini namanya tashih. Itu kalau angkanya tabayun, ya. Adapun jika angkanya tawafuk, ini pembahasan kita hari ini. Wa idza kana baina adidir ru'us wasiham, antara jumlah kepala dengan siham angkanya tawafuk, fatariqatut tashih, maka cara tashihnya kama yali sebagai berikut. Na'khudhu wifqa adadir ru'us juz as-sahmi wa nadribuhu fi aslil mas'alah wan natij huwal jami'ah. Kita jadikan wifqa adadir ru'us, wifqa adadir ru'us. Baik. Kita jadikan wifqa adadir ru'us, wifqa adadir ru'us sebagai juz'us saham. Perhatikan di sini. Ini yang percah di sini. Wa nadha'u natij amamahu fil jami'ah. Perhatikan. Contohnya halikatun an zaujin wa ibnaini wa bintain. Wafat seorang wanita meninggalkan suami, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Suami dapat 1/4. Karena ada anak ibn bin 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Asabah bil ghair. Berarti 4 kita jadikan aslul mas'alah 4. 4 bagi 4 1, sisanya 3. 3 bagi 4 mana bisa? 3 bagi 4. Mana bisa? Ini benar 4, salah, ini bukan 4. Ini berapa? Lidzakari mithlu hadzil unsayain, itu kalau laki-laki dengan wanita. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Berarti ibn dihitung 2. Ibn dihitung 2. 2 4. 5 6. Itu cara ngitungnya. Ibn dihitung 2, ibn dihitung 2 karena bagiannya memang 2 bagian. Dua bagian perempuan, jadi 2
4, 5, 6. Berarti di sini 6 kepalanya sebenarnya. 6, di sini 3. Kita taruh di sini angkanya. 6 sama 3. Wifqa ada di ru'us, kita cari angka yang menyatukannya dulu. Apa di sini? 3 yang menyatukannya. Kalau 2 nggak bisa, berarti 3 di sini ya. Faham? Itu cara mencari tawafuk, angka yang paling besar yang bisa mengkalikan keduanya, membagi keduanya. 6 sama 3, berarti 3 di sini. 6 bagi 3 sama dengan 2. 3 bagi 3 sama dengan 1. Maka karena wifqa ada di ru'us sebagai juz saham, kita jadikan wifqa ada di ru'us ini namanya wifqa ada di ru'us. Ini bayangkan aja angkanya ya. Nggak bisa kita tulis. Kalau ada papan tulis kita langsung tulis. Ini namanya wifqa ada di ru'us 3 tadi, namanya wifqa ada 3. 6 bagi 3 2. 6 bagi 3 2. Berarti 2 menjadi wifqa ada di ru'us, itulah yang kita jadikan juz'us sahmi namanya. Makanya di sini ada 2 nih. Ini dia 2 di sini dia taruh. Ini namanya juz'us saham. Di sini dia taruh 2-nya. Setelah itu katanya kalau sudah dapat juz'us saham tinggal dikalikan dengan aslul masalah. Dikalikan dengan aslul masalah, ini aslul masalah 4. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Inilah dia angka 8 ini dari mana dapatnya? Dari situlah 4 kali 2 kali 4 dikali juz'us saham. Juz'us sahamnya ada 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Udah dapat juz'us saham, maka ini tinggal dikalikan aja. 1 kali 2 2. 3 kali 2 6. 3 kali 2 6. Harusnya di sini 6. Karena 6 maka kita bagikan. Setiap anak laki-laki dapat 2 bagian. 2 di sini. Makanya ada 2. 6 lagi anak laki-laki dapat 2 2 4 6 kurang 4 2. Berarti bin dapat 1 1. Totalnya 1 tambah 1 2 tambah 2 4 tambah 2 6 tambah 2 8. Selesai. Seperti itulah kalau inkisar ala farik, satu kelompok aja baru yang berpecah. Pembahasan berikutnya al-inkisar ala fariqain, apabila perpecahannya terhadap dua kelompok. An yakuna fil mas'alah sahmani la yaqbalan al-qisma ala fariqihima. Apabila di permasalahan tersebut ada 2 saham yang tidak bisa dibagi kepada kelompok masing-masing. Yang satu saham ini tidak bisa dibagi kepada kelompok orang ini, yang satu sahamnya di bawahnya lagi tidak bisa dibagikan kepada orang-orang yang ini. Seperti itu. 2 dia. Kalau yang kita gambarkan ini masih satu pembagian. Kenapa? Karena ini asobah, satu pembagian. Ya. Sama juga dengan contoh tadi juga satu farik, satu perpecahan aja dia. Nanti 2 perpecahan bagaimana itu yang akan kita jelaskan berikutnya. Naam. Perhatikan, apabila perpecahannya lebih dari 1, yaitu 2. Wa tariqatu tashih hadzal inkisar kama, cara mencari tashih, metode tashihnya dari perpecahan ini sebagai berikut. An-nanzur bainal munkasir, yaitu siham, wal munkasar alaihi adadur ru'us binadrataini huma at-tawafuq wat tabayun kama taqaddam. Ini seperti biasa, setiap satu perpecahan dilihat antara 2 angka di siham dengan angka di jumlah total kepalanya berapa. Dengan dua cara yaitu at-tabayun sama at-tawafuq. Itu masing-masing kayak gitu caranya. Yang satu perpecahan, yang kedua gitu juga. Dengan 2 metode dilihat antara angka siham dengan total kepala, jumlah total kepala, dengan 2 metode itu at-tawafuq sama at-tabayun. Yang di bawahnya juga gitu karena dia 2 ya. Kemudian setelah itu nadha'un natij minal inkisaril awal wan natij minal inkisari sani fi dakhil mustatil hakadha. Nah, setelah itu hasil dari metode yang dilihat dengan at-tawafuq at-tabayun di kelompok pertama dan di kelompok kedua, totalnya hasilnya atau juz'us sahamnya
Bukan juz'us saham, belum jadi juz'us saham ya. Nanti juz'us saham. Hasil dari penglihatan antara kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua kan ada nanti hasilnya. Apakah dia tawafuk atau tabayun? Kalau dia tabayun diambil total jumlah kepala aja. Kalau dia tawafuk diambil wifqa ada di ru'us. Ya, di dalam kotak memanjang seperti ini. Setelah itu dalam kotak memanjang seperti ini. Setelah itu thumma nanzur bainal a'dad al-muthbitah fi dakhil mustatil bin nisabil arba'. Setelah kita taruh angkanya di sini, misalnya angkanya 6 sama 4. Ya, misal aja 6 sama 4. Nanzur bainal a'dad al-muthbitah fi dakhil mustatil bin nisabil arba'. Kita lihat angka-angka yang ada di dalam ini 6 sama 4 tadi dengan nisabul arba' lagi. Dengan an-nisabul arba' lagi. Dengan an-nisabul arba' lagi. Kalau dia tadakhul maka yang paling besar. Kalau dia at-tamatsul maka salah satunya. Kalau dia tabayun maka dikalikan. Kalau dia tawafuk dicari wifqanya. Wifqul adadain. Wal adadul ladzi yantuju ba'da an-nazar bin nisabil arba' nadribuhu fi aslil mas'alah au mablagh auli in alat wa natij yakunul jami'ah. Setelah kita lihat dengan an-nisabul arba' tadi nanti akan lebih jelas bukan di sini. Oh ya sama-sama. Di sini ya, pindahnya di sini. Wal adadul ladzi yantuju ba'da an-nazar bin nisabil arba' huwal juz'us saham. Hasilnya setelah dilihat dengan an-nisabul arba' maka hasilnya itu dinamakan dengan juz'us saham. Setelah dapat juz'us sahamnya barulah dikalikan dengan aslul mas'alah. Fa nadribuhu fi aslil mas'alah au mablaghi auliha in alat. Atau kalau dia aul dengan aulnya kita kalikan wa natij yakunul jami'ah. Hasilnya maka dijadikan dengan al jami'ah. Ini. Wa ma bi yadi kulli warithin akhadahu madrub fi juz'i saham. Naam. Dan setelah itu dibagikan kepada ahli waris dengan cara mengalihkan sihamnya yang tadi dengan juz'us saham. Seperti yang sudah kita bahas. Perhatikan di sini. Ini contohnya. Halaka halikun an thalathi banat wa thalathi akhawat syaqiqat. Wafat seseorang meninggalkan 3 anak perempuan, 3 akhawat syaqiqat, 3 saudari kandung. 3 anak perempuan dapat berapa? 3 anak perempuan dapat 2/3. 3 akhawat syaqiqat asabah ma'al ghair. Akhawat syaqiqat asabah ma'al ghair di sini. Ya, 2/3 sama asabah ma'al ghair. Maka kita lihat angkanya. Oh, 3 berarti 3 di atas. 3 bagi 3 1 kali 2 2. Sisanya 1. Asabah kan sisa 3 dikurang 2 jadi sisanya 1. 2 dibagi 3 nggak bisa. 1 dibagi 3 juga nggak bisa. Maka kita teliti angkanya. Di sini 2, di sini 3. Berarti ini angkanya tawafuk atau tabayun karena kita lihat dari angka siham dengan angka jumlah kepala dengan cara at-tawafuk dan at-tabayun. Kita lihat 2 sama 3. Berarti di sini tabayun. Kalau tabayun kita ambil jumlah kepalanya saja. Berarti 3 kita jadikan 3 di sini. 3. Taruh 3 di sini. 3. 1 dengan 3. Ini tawafuk atau tabayun? Ini tabayun juga. Berarti kita taruh 3. Kita taruh di depannya 3. Karena apa 3? Jumlah kepalanya 3. Ini juga jumlah kepalanya 3. Jadi 3. Kita lihat antara 2 angka ini. 3 sama 3 dengan bin nisabil arba katanya. Kita lihat angka yang ada di sini yang sudah kita keluarkan dengan an-nisabul arba. 3 dengan 3 at-tamatsul, at-tadakhul, at-tabayun, at-tawafuk. Mana dia? At-tamatsul. Jadi kita taruh 3 sebagai juz'us saham. Karena dia tamatsul 1 aja.
juz'us saham. Kita jadikan dia juz'us saham. 3. Dah, sudah dapat 3 dikalikan dengan aslul masalah. 3 kali 3 9. Makanya 9 di sini jadi namanya jami'ah. Aslul jami'ah 9. Setelah itu dikalikan aja 2 kali 3 6. Berarti masing-masing dapat 6. Karena di sini 6 ada 3 orang, masing-masing dapat 2, 6. Di sini 1 kali 3 3. Berarti masing-masing dapat 1. Totalnya 9. 6 tambah 3 9. Ini caranya. Sebenarnya kalau ada papan tulis lebih gampang kalian ingat. Tapi di sini nggak ada papan tulis, makanya caranya ya seperti itu. Dibayang-bayangkan angkanya seperti yang sudah Ustadz sebutkan. Itu kalau ada 2 kelompok yang tidak bisa menerima hartanya karena pecah. Seperti ini 2 sama 3 nggak mungkin bisa dibagi. 1 bagi 3 nggak mungkin bisa. Jadi ada thariqah berikutnya, cara berikutnya dengan cara at-tashih. Ini yang kita pelajarin sekarang. Ini 2 kelompok ya. Kalau yang pertama 1 kelompok, yang ini 2 kelompok. Berikutnya apabila pecahannya terhadap 3 kelompok. Bagaimana caranya itu? Insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairal jaza. Kenapa sedikit-sedikit? Karena ini lumayan rumit. Kalau banyak pun nggak paham buat apa. Sedikit aja, antum dengarkan sekali 2 kali kalau nggak paham, biar makin jelas. Jangan sekali nggak paham ditinggalkan, nggak boleh kayak gitu belajar. Belajar harus ada usaha. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.